kita akan lihat bersama ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga, sama-sama kita baca ayat-ayat 1, 2, 3. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka mengkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja dalam penjara tempat Yusuf itu. Begitu. Kalau saudara melihat pada ayat-ayat ini, Bapak Ibu Saudara, bagaimana fokusnya adalah tentang juru minuman raja dan juru minuman juru roti raja, saudara. Dan dikatakan, saudaraku, pada ayat ini, ya, pada ayat ini, sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya, perhatikan baik-baik ya saudara, ini yang saya mau sampaikan, membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir. Kesalahan. Kata kesalahan di sini, Bapak Ibu Saudara, kata kesalahan di sini, ini yang kita mau lihat. Ya, kesalahan di sini nih, kalau bicara kesalahan kan ada tarafnya, ada apa namanya, ada tingkatannya. Kesalahan yang seperti apa tuh saudara? Buat saya nih saudara, ya, saya tidak melihat dari kata aslinya. Kalau kita melihat kata aslinya pasti lebih jelas. Tetapi buat saya, pengertian saya, kesalahan di sini sebetulnya ini kesalahan kecil. Kesalahan di sini saudara itu bukan kesalahan besar. Kesalahan-kesalahan yang sepele, kesalahan-kesalahan yang mungkin ya saudara, ya cuman masalah urutan gelasnya, naruh gelasnya saudara, nggak naruh piala itu nggak bagus gitu. Nggak rata kah, atau satu bagaimana kah, atau bagaimana. Karena saya pernah lihat saudaraku ya, di satu tayangan di National Geographic atau apa gitu ya saudara, saya lupa. Ada kaisar, dibacanya apa sih? Kaisar Qin, apa tulisannya QEN gitu saudara. Ya. Dia kaisar besar Cina yang menyatukan Cina ya, karena Cina kan banyak kaisar, sebetulnya banyak kerajaan. Dia yang menyatukan ya. Kaisar Qin yang mungkin saudara dibacanya. Saudara, dia itu senang musik. Ya, digambarkan di situ dia itu senang musik, saudara. Ada kayak apa namanya, kayak ruangan gitu, kayak gong-gong gitu, saudara, gong-gong kecil. Saya pernah sampaikan, ada gong-gong kecil. Lalu kemudian, saudaraku, pemusik ini ya orang-orang pilihan tentunya. Tetapi di satu sisi yang lain, saudaraku, ini orang nggak boleh salah. Kaisar Qin ini tahu musik, tahu nada. Jadi kalau dung 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 dung, kalau dia salah, saudara, kan itu kan nggak ada kuncinya. Ya, gong itu kan susah, saudara. Gong kecil-kecil gitu diurut ini, banyak gitu, saudara. Merendeng. Jadi dia dung. Kalau fals satu itu disampaikan di situ ya, saudara. Itu kalau sampai dia salah mukul dan kemudian nadanya enggak pas, sudah tahu, dipenggal kemana. Ini yang saya mau katakan, saudara. Ini nih juru minuman raja, juru roti raja. Itu saya percaya itu kesalahan-kesalahan kecil, kesalahan sepele. Yang rotinya numpuknya terlalu tinggi kah atau apalah yang bukan tumpah loh saudara, bukan ngasih anggur tumpah enggak. Ini juru tuh ahli minuman. Jadi dia tahu kalau saya lihat ya saudara, orang kalau nuangin wine itu saudara, kalau orang nuangin wine itu bukan kayak kita begini. Orang nuangin wine ada caranya gimana gitu. Orang nuang bir itu saudara ada caranya supaya buihnya nggak tumpah itu saudara. Ada caranya. Kalau kita kan bleber gitu saudara. Ini juru saudara ya. Cuman satu saat mungkin dia lalai, dia salah, salahnya juga salah sedikit.
Salah yang sepele. Kayak yang tadi saya gambarkan, ya Kaisar Qin itu saudara, ada, dia salah saudara. Karena kan itu nggak ada kuncinya. Kalau kita main gitar tuh ada kuncinya. Tapi nggak mau, nggak ada toleransi buat kesalahan. Waktu orang itu salah pukul gong saudaraku, ya udah selesai, udah hilang pasti. Orang itu pasti dipenggal kepala. Itu kata itu tuh saudara di film itu dikatakan itu kalau ada orang yang suruh main gong itu orang yang mendapat kehormatan dari raja. Tapi satu sisi yang lain dia nggak boleh buat salah. Kayak juru minuman sama juru roti raja itu. Ya. Itu ada sebuah jabatan prestise, jabatan yang orang cari. Orang pengen dapat jabatan itu, iya dong. Dia langsung melayani raja. Bosnya langsung yang dia layani itu raja, makanannya raja, minumannya raja. Tapi yang saya mau sampaikan ini, nggak boleh ada kesalahan sedikit. Salah sedikit langsung masuk penjara. Yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini, saudara, sebetulnya kita tuh seringkali sembrono dalam banyak hal. Kita sembrono dalam banyak hal, kita nggak hormat sama Tuhan. Dalam banyak hal kita main-main sama Tuhan. Dalam banyak hal pelayanan kita asal-asalan. Maaf ya saudara, saya juga. Seperti yang disampaikan dalam ibadah yang ketiga sama Pak Sugianto. Dalam ibadah kita masih main-main HP. Saya pernah tuh saudara, ya, orang lagi khotbah, saya beneran disaksikan. Saya main HP. Saya main HP itu mau mesen tiket kereta. Puji Tuhan saudara, itu jadwalnya salah. Waktu saya beli saudara, ternyata jadwalnya saya salah. Saya belinya ya jamnya salah, apa tanggalnya salah. Jadi itu angus, jadi itu peringatan buat saya. Saya beli tiket kereta di Traveloka, ya karena waktu saya ingat, udahlah ambil HP, orang lagi khotbah, tamu lagi khotbah, hamba Tuhan lagi khotbah. Saya beli tiket, salah jadwal sudah. Usia saya misalnya berangkatnya besok, saya belinya buat lusa, atau saya belinya buat hari ini. Kita seringkali ngegampangin Tuhan. Kita seringkali nganggap Tuhan tuh siapa sih? Ini saudara, dia sedang berhadapan sama Fir'aun. Dan dia gak boleh buat kesalahan sedikit pun. Yang kita layani raja di atas segala raja. Amin. Saudara percaya Tuhan kita raja segala raja? Amin. 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 Berapa banyak kali kita asal-asalan. Suatu saat saya baca saudara Kapolda Jawa Barat ngumpulin Kapolres kalau tidak salah. Kapolres ngantuk apa ngobrol atau main HP, langsung keluar. Itu udah selesai sudah, bukan cuma keluar, jabatannya langsung mandek, langsung mutasi. Nggak ada toleransi, apalagi telur asin. Ya, sama-sama kita dengar firman ini. Kita ngegampangin, kita selalu bicaranya tentang dosa. Kita selalu berhati-hati sama dosa, tetapi bersikap yang baik, yang serius, yang terbaik, yang benar, kita seringkali abaikan. Memang bicara yang kayak gini nih bicara nggak dosa, tapi lihat saudara, nggak ada. Oh saudara, apalagi kalau sampai ini juru minuman sama juru roti ini mau hujat raja, nuding raja, wah udah selesai penggal. Dia cuma salah sedikit.
salah nata, salah naruh, atau belum dipanggil dia sudah datang. Itu kan sebuah kesalahan-kesalahannya. Udahlah. Atau dia lupa gitu. Biasanya raja itu siang tuh senangnya anggur yang jenis apa yang dia sajikan kan? Jenis apa? Sama-sama anggur tapi jenisnya beda kan? Anggur kalau wine itu beda-beda saudara jenisnya. Kita seringkali ngegampangin Tuhan. Seringkali kita nggak naruh hormat sama Tuhan. Seringkali kita nganggap remeh Tuhan. Sebetulnya kita belum jadikan Tuhan itu raja dalam hidup kita. Sampai akhirnya sikap kita, tingkah kita, perilaku kita, ibadah kita asal-asalan, semuanya asal-asalan. Maksud saya, semuanya kita kerjakan asal-asalan. Nggak ada sebuah penghormatan yang kita bukan bicara tentang Taurat, kita tidak bicara tentang sesuatu yang kaku, tetapi bagaimana kita mendisiplinkan diri kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Ada amin saudara? Bersikap yang terbaik buat Tuhan. Urusan orang lain lakukan yang seperti itu urusan orang itu. Asal jangan kita ikut-ikutan hal yang seperti itu. Itu sudah. Mari sama-sama kita mendisiplinkan diri kita, termasuk saya. Saya juga mau belajar terus, karena banyak hal yang saya lakukan yang tidak menghormati Tuhan dalam pelayanan, dalam sikap. Saya menomor duakan Tuhan, ya ini sudah. Harusnya pagi ini saya ke Jakarta sudah. Ya. Saya sudah beli saya pakai travel. Ternyata jam 7 itu ada. Ya. Sahabat itu ada, jam 7:10 itu ada, jam 7:15 ada. Tadinya saya mau cancel. Langsung saya diingatkan sama Tuhan. Enggak, ini kan teguran buat kita semua ya saudara. Jadi saya kan udah beli yang jam 9 saudara. Ya, saya mau ganti yang jam 7. Tuhan ingetin saya, doa pagi dulu, utamain Tuhan dulu. Kayaknya rugi banget gitu. Kalau saya berangkat jam 9, kayaknya beda cuma 2 jam, rugi banget. Ini di hati nih saudara, aduh kalau jam 7 kan waktunya lebih banyak gitu untuk saya ini. Tapi Tuhan bilang, doa pagi dulu lah, layani Tuhan dulu loh yang aku dulu. Ini sudah. Aduh, gimana caranya tuh, gimana jadinya kalau saya waktu itu jadi juru pimpinan roti, lalu sikap saya kayak gini, model kayak gini, waduh dipenggal ya. Saya dipenggal. Waktu raja butuh, raja panggil saya dan saya tidak hadir saat itu, harus selesai. Iya kan? Raja butuh, panggil juru minuman, formasi, nggak ada Tuhan, ada urusan keluarga, selesai. Seperti khotbah yang kemarin, kita butuh diberkati, kita mau diberkati, tapi sikap kita tidak menunjukkan hormat kita kepada Tuhan. Ini kita, saudara. Kita bicara kita termasuk. Itu sama-sama. Kita bukan bicara cuma tentang dosa. Iya benar dosa kita jauh. Tetapi ada hal yang lain
yang juga kita harus perhatikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Apa itu? Sikap yang benar, taruh hormat kepada Tuhan. Bagaimana jadinya, saudara? Bagaimana jadinya? Waktu saat yang penting, buat saya tetap saat yang penting, walaupun kita samakan antara pujian dan firman. Tapi sebetulnya waktu kita duduk dengan firman, Tuhan lagi bicara sama kita. Bagaimana jadinya kemudian kita nggak konsen gitu? Saya percaya kalau yang 2 pagi sih sudah. Tapi maksudnya gini loh, saudara. Ada saat-saat di mana kita lagi terdesak buka HP, terdesak kita pengen ngapain, balas chattingannya orang. Tapi mari sama-sama kita mendisiplin, karena saat itu saudara kita lagi menghadap raja di atas segala raja, saudara. Dan raja segala raja itu sedang berbicara kepada kita, walaupun lewat seorang hamba yang kita anggap saya sangat diberkati, saudara. Saya kaget waktu saya lihat ini tentang kesalahan. Apa itu kesalahan? Kesalahan-kesalahan yang kecil udah selesai, sudah berakibat yang buruk buat juru minuman dan juru roti tadi. Benar, Allah kita Allah yang beranugerah. Tapi yang saya mau bilang begini, Allah kita tuh Allah yang berperasaan. Amin. Allah kita tuh Allah yang berperasaan. Kenapa saya katakan itu? Karena Tuhan pernah bilang sama kita, jangan ada Allah lain. Ya, jangan ada Allah lain di antara kamu. Artinya apa? Allah itu Allah bilang begini, aku tuh Allah yang pencemburu, katanya. Itu menunjukkan Allah itu Allah yang punya perasaan. Sama waktu saya ngobrol sama saudara, lalu kemudian saudara ngomong sama saya main HP, saya nggak ngehiruain saudara, ya keki. Jadi artinya begini, kita masih masuk dalam sebuah ibadah yang formalitas. Kita masih masuk dalam ibadah yang rutinitas. Kita belum masuk dalam ibadah yang dimana kita tahu kita sedang berjumpa dengan Tuhan. Dan saat itu kita sedang memberikan sebuah penghormatan, ucapan syukur kepada Tuhan. Hal yang kayak gini nih, saudara. Hal yang kayak gini nih, sebetulnya itu sudah lewat harusnya. Harusnya itu sudah lewat, udah nggak pantas dibahas. Tapi ternyata memang harus dibahas. Kenapa? Karena kita rohani kita sudah sampai di sini, tapi cara kita bersikap masih banyak tuh, saudara. Ya. Semoga istri saya nggak gitu. Banyak tuh ibu-ibu pendeta yang suaminya lagi khotbah, ya di depan sudah di gereja kita. Suaminya lagi khotbah, istrinya main HP. Banyak. Buka WA, buka IG, si ses lagi buka IG, ya ketik-ketikan lagi. Yuk sama-sama kita memperbaiki diri, amin saudara. Karena saya sangat percaya, yang begituan tuh dinilai sama Tuhan, amin. Yang kayak gituan tuh saudara dilihat sama Tuhan. Yang kayak gituan tuh saudara, kalau kita berani bersikap yang baik, yang sopan, menghormati Tuhan. Saya mau bilang begini, kenapa? Di gereja lain, sudah tahu di gereja lain, ya itu kayak gini, kayak mau doa berkat. Ini sih ya kita bahas ya saudara, apa-apa ya doa pagi itu kayak lebih dari pendalaman Alkitab sebetulnya. Kalau doa pagi itu,
Kalau sebelum 2 berkat tuh jangan pulang. Beda cuma 5 menit. Nih bilang sama teman-teman kita atau sama saudara yang sebelum 2 berkat pulang, bilang. Atau 2 berkatnya tuh sudah di pintu. Jadi amin langsung ini hilang. Nggak apa-apa. Tapi terima 2 berkat dulu. Kenapa harus ada 2 berkat? Karena memang itu adalah penutup dari sebuah ibadah, di mana di situ menyempurnakan ibadah saya dan saudara lewat 2 berkat. Ada amin, saudara? Itu di gereja lain saya dengar, saudara, ya, di gerejanya Pak Yanto yang di mana? Kemayoran. Itu kalau ada orang yang itu, kalau saya kayak gitu kan saudara langsung gede sama saya tuh. Itu kalau ada orang yang pada pulang, karena mereka kalau udah mau 2 berkat pada banyak yang pulang. Itu Pak Yanto, pendeta Yanto bilang, tutup pintunya, pintu tutup, gembok kalau bisa. Yang pulang bannya dikempesin. Coba saudara, coba. Kalau sampai kayak gitu saya, waduh, saya dituntut sama saya digebukin sama saudara. Bannya dikempesin semuanya, saya nggak mau tahu. Kadang hamba Tuhan harus begitu, buat nyadari. Karena anak Tuhan tuh kayaknya gini, kita suka berpikir begini, bagus kita ibadah, bagus kita tekan. Tuhan ya, bagus kita tekan. Daripada ditekan, ayo. Saudara, kalau menurut saudara, yang butuh Tuhan sama kita atau kita sama Tuhan? Iya. Tuhan gak ada kita gak masalah. Tapi kalau kita gak ada Tuhan masalah besar. Tuhan gak ada saya, gak ada urusan. Tapi saya kalau gak ada Tuhan, bisa apa saya? Kadang-kadang waktu 5 menit tuh kayaknya terus ngapain? Ya, di Medan tetap buka, di Pengampun juga buka, ya, Jamblang Oto, Jamblang Pelabuhan juga nggak akan kehabisan kalau cuma beda 5 menit. Bahkan beda 5 jam itu masih buka mereka. Amin. Enggak, kita cengli-cenglian sudah. Pantas enggak gitu. Kayaknya 5 menit kayaknya kita udah rugi banget kan. Kita tuh hidup karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita hidup tuh karena kemurahan Tuhan. Ya ini saya bilang tadi ya saudara. Tadi saya mau jam 7, jam 7 beda 2 jam. Ini hati ini saudara bergejolak. Jujur nih saudara. Waktu jam 7, jam 9, harus awal apa. Itu bilang sama saya, pelayani Tuhan, pelayani aku dulu. Harusnya kalau saya hamba Tuhan yang benar, harusnya nggak mau diingatnya. Harusnya saudara saya mau bilang, kalau saya hamba Tuhan yang benar, harusnya Tuhan nggak usah bilang begitu. Harusnya kesadaran itu sudah muncul dalam diri saya. Gak perlu Tuhan bilang, layani aku dulu, kayak apa gitu. Gak ada maksud apa-apa, karena Firman buat kita semua, saudara. Lalu saya bersyukur, saya diteguhkan dengan ayat ini. Karena kalau kita terlalu rugi, baik buat kita, amin saudara. Tuhan masih bicara sama kita, Tuhan masih mengingatkan ya, tentang bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita, sekali lagi saudara, jangan cuma berani bicara tentang dosa, karena kekristenan itu bukan cuma bicara tentang dosa dan tidak dosa, tetapi juga bagaimana seperti yang minggu lalu, hari kemarin, kita bagaimana bersikap. Bagaimana kita
saudara menunjukkan hormat sama Tuhan. Dan ini terbukti. Juru minuman roti, juru minuman dan juru roti, saudara, yang kesalahan sepele. Yang saya katakan Kaisar Chin itu, saudaraku, ya itu pemain musiknya itu salah. Aduh, kalau pemain musik di gereja kita salah dipenggal mati habis, saudara. Utui salah, Dian salah, bertak gitu dia. Habis, selangkah. Tapi kalau kita Allah yang pemurah, Allah kita Allah yang anugerahnya besar, amin saudara. Tapi ingat juga baik-baik, Allah kita juga Allah yang punya perasaan. Mari, ini bagian yang pertama, sudah kita masih punya waktu. Kita lihat bagian yang kedua juga bagus. Ayat 9 sudah saya bacakan tadi supaya cepat. Mulai ayat 9. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yesus, katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar dan tandanya penuh buah anggur yang rata. Dan di tanganku ada piala Fir'aun, buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Fir'aun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Fir'aun. Kata Yesus padanya, beginilah aku mimpi itu. Ketiga carang itu akhirnya 3 hari. Dalam 3 hari Fir'aun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Fir'aun seperti dahulu kala ketika engkau menjadi juru minumannya. Kemudian saudaraku, kita bandingkan dengan mimpi daripada juru roti. Setelah dilihat oleh kepala, ayat yang ke-16, setelah dilihat oleh kepala juru roti, betapa baiknya aku mimpi. Berkatalah ia kepada aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi panganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Fir'aun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepala. Aku jawab Yesus, beginilah aku mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Cukup sampai di situ. Saudara, kalau kita melihat tentang mimpi juru minuman roti sama juru minuman, juru roti sama juru minuman, ya saudara. Dan kemudian kalau kita lihat ya, yang satu diangkat juru minuman, yang juru roti diangkat juga, tapi digantung. Nah, kalau kita melihat di sini, maka saya yang kita, kalau kita tidak mengerti, ya saya juga baru mengerti. Kalau kita tidak mengerti, maka kita melihat ini nasib, iya kan? Nasibnya juru minuman bagus, nasibnya juru roti jelek, ya kan? Sama-sama lagi di penjara karena sebuah kesalahan. Tapi karena mimpi yang seperti itu, ya, ada pohon anggur, kemudian bercarang 3, lalu kemudian bertunas lalu kemudian seperti itu. Lalu kemudian juru roti juga mimpi, lalu kemudian akhirnya jadi jelek. Yang satu akhirnya bagus, yang satu akhirnya jelek. Kalau kita nggak ngerti, maka ini nasib-nasiban, ini untung-untungan, ya, ini untung-untungan. Hidup ternyata bukan untung-untungan dalam Alkitab, ya. Hidup itu bukan untung-untungan. Hidup dalam Alkitab itu sebab dan akibat. Ada amin, saudara? Sebab dan akibat. Hidup itu kalau Alkitab ajar, yang Alkitab ajar sama saya, sama saudara, itu hidup tuh bukan untung-untungan. Tapi hidup itu adalah sebab akibat. Kalau saudara memperhatikan mimpi yang diceritakan pasti beda, ya. Karena kalau saudara baca, saudaraku baik-baik, maka ada perbedaan yang mencolok dari mimpi juru roti, ya. Ayat 17, saudara, ayat 17. Sama-sama yuk kita baca ayat 17. 1, 2, 3. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Fir'aun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepala. Yang saya mau bilang, saudara, maaf ya, ini pengertian saya. Mungkin saudara punya pengertian yang berbeda.
Kenapa dia nggak usir burung-burungnya? Memang ini mimpi, tapi maksud saya begini, saya percaya ini bukan sekedar mimpi. Ini sedang menunjukkan ternyata memang orang ini kurang bertanggung jawab gitu. Orang ini kurang bertanggung jawab. Karena waktu makanan itu diambil, ya sudah, makanan itu diambil, kok nggak ada tindakan yang dia lakukan, nggak ada yang usir kayak ini punya raja loh. Tapi kayak nggak mau ambil resiko, nggak mau ambil resiko. Maksud saya begini, ternyata dia kembali mengulang kesalahannya. Ternyata dia mau kembali mengulang kesalahannya. Ternyata orang ini orang yang nggak pernah berubah. Benar, apa dia pernah salah. Tapi ternyata di mimpi itu ditegaskan bahwa ini orang nih, ya saudara, orang yang tidak pernah mau memperbaiki kesalahan. Teledor, lalai, tidak bertanggung jawab, ya terus begitu. Karena dibuktikannya dengan mimpi. Mimpinya juga ada burung datang, usir dong. Cegah dong, tutup dong. Kenapa ini dibiarkan terbuka? Beda sama mimpinya juru minuman. Kalau sudah perhatikan, beda. Mimpi juru minuman ini bagus, saudara. Ya, dia bilang begini, ya. Dan di tanganku ada piala Fir'aun, ambil itu, ku ambil, lalu ku peras ke dalam piala Fir'aun, kemudian ku sampaikan piala itu ke tangan Fir'aun. Kalau sudah lihat dari susunan kata, ceritanya bagus. Beda sama ini. Ini unsur keteledorannya, unsur nggak bertanggung jawabnya, unsur asal-asalannya kuat sekali. Dia harusnya roti itu dibawa dengan wadah yang tertutup. Kenapa ini yang tidak tertutup? Ini roti disajikan buat raja. Bukan cuma saudara, makanan tuh bukan cuma tentang makanannya yang istimewa, tapi wadahnya juga istimewa. Ada orang suka bilang begini, kita seringkali memberikan buat Tuhan roti yang terbaik, tetapi dikasih di atas pispot, pakai pispot. Ini sudah, ya ini menggambarkan juru roti ini orang yang tidak pernah mau memperbaiki kesalahan. Udah teledor, lalai, nggak mengevaluasi. Apa sih kesalahannya? Ya terus lah dikerjain. Ya habis. Ya. Nanti kita habis sama kesalahan kita. Nanti voucher kemurahan, saya pasti percaya bahwa Tuhan tuh menyediakan voucher kemurahan buat kita. Tapi kalau kita salah lagi, kita ambil voucher kemurahan itu. Kita salah lagi, kita ambil voucher. Nanti kita kaget, kita sadar bahwa waktu kita minta voucher kemurahan, vouchernya sudah habis. Perbaiki kesalahan. Ada amin, saudara. Evaluasi apa yang kurang dalam diri saya. Apa yang kurang, apa sih yang nggak bagus dalam diri saya. Sampai kita nggak mengulang lagi kesalahan. Akhirnya apa, selesai, kita habis kita. Perbaiki dengan cara apa? Kita mengevaluasi hidup kita, apa sih yang kurang sama saya? Kenapa saya ngalamin begini? Oh, saya terlalu gampang percaya sama orang. Saya terlalu nggak hati-hati sama orang. Ya harus diperbaiki. Kita harus semakin hati-hati. Tolong kita ya, saudara. Baik, firman ini boleh memberkati kita pagi hari. Mari kita